Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun kalian akses video ini ya. Oke, baik, kali ini kita akan mulai eh, kuliah metodologi penelitian ya. Oke, sebelumnya perlu kita pahami di sini, ya, di sini tujuan kita itu tidak hanya sekedar lulus mata kuliah, tetapi ya ini benar-benar udah siap masuk ke tahapan berikutnya, tahapan yang paling penting ya, yaitu sidang proposal tugas akhir. Jadi, mata kuliah ini merupakan fondasi sebelum kalian mendaftar sidang proposal. Ya, karena ini merupakan prasyarat ya. Jadi, kalau kalian tidak lulus mata kuliah ini, tidak akan bisa atau tidak akan diizinkan untuk mendaftar sidang proposal. Selain itu, mata kuliah ini juga sebagai fondasi ya. Ya, jadi kalau fondasinya lemah, ya proposal akan kurang bagus dan akan ditolak. Kalau fondasinya kuat, ya kalian akan lebih percaya diri ketika masuk ke ruang sidang. Oke, untuk pertemuan pertama ini kita mulai dari memahami apa itu scientific writing. Nah, oke ya, sebelum masuk ke materi, saya ingin ya kita semua paham ya bahwa komunikasi itu penting. Jadi metodologi penelitian ini bukan hanya sekedar menulis, tetapi tentang berpikir dan mengkomunikasikan pikiran itu secara sistematis. Selama perkuliahan ini, saya ingin kalian tetap aktif ya. Walaupun nanti ada sebagian pertemuan itu yang akan dilakukan secara asinkron. Mata kuliah ini dikembangkan oleh tim dosen yang memang fokus di penelitian dan publikasi. Ya, artinya standar yang kita gunakan adalah standar untuk publikasi ilmiah yang sebenarnya ya. Jadi, yang kalian pelajari di sini bukan sekedar untuk nilai, tapi benar-benar untuk masuk ke dunia penelitian. Nah, untuk outcomes-nya, ya di akhir mata kuliah ini, kalian itu harus mampu menjelaskan apa itu penulisan ilmiah, membuat struktur artikel ilmiah, menemukan ide penelitian sesuai bidang kalian, menyusun pra-proposal tugas akhir. Ya, jadi saya tekankan lagi, mata kuliah ini adalah syarat sebelum kalian mendaftar sidang proposal. Kalau kalian tidak mampu menyusun struktur ilmiah yang benar, maka proposal akan ditolak. Oke, di sini kita akan mengenal istilah ini ya. Selfish scientist won't share finding. Nah, bayangkan jika ada peneliti menemukan teknologi yang sangat berguna ya, misal bisa untuk menyelamatkan nyawa, tetapi dia tidak pernah menuliskannya, tidak pernah mempublikasikannya. Ya, apa yang akan terjadi? Yang pasti ilmu itu mati. Jadi, sains ini tidak ada gunanya kalau tidak dikomunikasikan. Jadi, ini ada statement ya, ada kalimat, science exists because scientists are writers and speakers. Contoh ya, kalau udah ditemukan jaringan 7G ya, tapi tidak dikomunikasikan ya tidak akan berguna. Berikutnya ini adalah metode apa? Peran ilmu pengetahuan atau sains ya. Nah, di sini ya sekali lagi ya, sains atau ilmu pengetahuan tidak akan disajikan dengan cara apapun jika hasil ilmiahnya itu dirahasiakan. Jadi komunikasinya itu bisa berupa tulisan ya, berupa buku, laporan, artikel, surat, dan sebagainya. Atau bisa juga dengan berbicara melalui rekaman, seminar, atau yang lainnya.
Itu deh yang sempat kita singgung, pernyataan dari Scott Montgomery, ahli geologi dan ilmu komunikasi. Ya, intinya di sini, sains itu ada karena ilmuwan itu menulis dan berbicara. Artinya, penelitian tanpa publikasi itu ya sama artinya penelitian itu tidak pernah ada. Nah, seperti kata Scott Montgomery tadi ya, ilmu adalah karena ilmuwan adalah penulis dan pembicara. Jadi, bagi Anda yang merasa masih pemula, jangan ragu. Mulailah menulis sekarang juga, kemudian menguasai metodologi penulisan di bidang ilmu Anda. Ini merupakan kunci sukses untuk Anda nantinya. Nah, secara definisi, scientific writing ini adalah seni komunikasi yang efektif dalam disiplin ilmu kita. Berbeda dengan penulisan kreatif atau fiksi. Penulisan ilmiah ini bertujuan untuk menyebarkan informasi secara objektif, ringkas, dan efektif. Dari keempat eh, contoh ini, menurut kalian mana yang bukan merupakan penulisan ilmiah? Apakah novel Harry Potter itu, atau penulisan akademik, esai, laporan, ulasan, dan sebagainya, berita, liputan, atau user guide? Nah, jawabannya ini tergantung tujuan dan audiensnya. Scientific writing itu punya struktur yang khusus dan biasanya ditujukan untuk komunitas ilmiah. Penulisan ilmiah adalah gaya penulisan yang bertujuan untuk menyebarkan informasi ilmiah secara objektif, ringkas, dan efektif. Nah, ini scientific writing atau penulisan ilmiah ini tidak sama dengan penulisan ilmu sains. Untuk yang science writing itu seperti artikel sains di media populer. Kemudian untuk scientific writing itu artikel jurnal dengan format IMRAT. Contohnya ya, artikel machine learning untuk deteksi COVID di jurnal IEEE. Itu merupakan scientific writing. Kemudian artikel berita tentang AI di koran ya, di media lainnya, itu merupakan science writing. Untuk science writing, ini tujuannya itu untuk membuat penemuan ilmiah dapat dipahami oleh khalayak umum, sedangkan scientific writing dia dirancang untuk melayani khalayak sejawat atau spesialis yang spesifik dan profesional di bidang tertentu. Ini beberapa contoh ya. Science writing, kemudian yang scientific writing, dan ini juga scientific writing atau penulisan ilmiah tidak sama dengan technical writing. Nah, kalau technical writing, dia ini tujuannya untuk membantu audiens tertentu melakukan tugas tertentu atau memecahkan masalah tertentu. Scientific writing ini tidak sama dengan grant writing atau penulisan hibah. Ini contoh untuk penulisan hibah ya. Nah, ini di setiap bidang ilmiah ini memiliki konvensi atau percakapan dan batasannya sendiri. Misal di bidang medis ada AMA ya atau American Medical Association. Ya, kita di ranah teknik itu ada IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, dan lain-lain. Nah, sebelum melakukan publikasi, kalian harus cek terlebih dahulu ya permintaan dari publisher jurnal yang akan Anda masuki, tempat Anda akan publish ya. Kemudian pahami pedoman yang diberikan. Biasanya di tiap jurnal itu ada bagian eh,
author guideline ya. Dan itu memang ya harus kalian baca. Jadi di situ pasti akan dijelaskan topik dari jurnal itu apa, kemudian format penulisannya seperti apa, ya bahkan termasuk ini ukuran font, kemudian cara apa memberi identitas untuk tabel, gambar itu biasanya dan seharusnya ya sudah pasti ada di setiap jurnal dan sudah dijelaskan di user guideline. Dan setiap jurnal itu biasa bisa berbeda-beda, jadi tidak sama semua. Nah, jadi salah satu tips ya ketika Anda ingin meningkatkan kemampuan menulis ya dengan cara membaca. Jadi semakin banyak Anda membaca, ya semakin baik kemungkinan hasil tulisan Anda. Nah, ini mitosnya ya. Scientific writing hanya dilakukan oleh ilmuwan. Ya, tidak seperti itu ya. Nah, ini sebagai mahasiswa, ya kalau ketika Anda menulis laporan atau makalah untuk melaporkan penelitian ya, itu juga scientific writing. Jadi tidak harus ilmuwan. Kemudian penulis profesional, ya, dia ketika menulis teknis biomedis ya sering dipanggil untuk menghasilkan manuskrip, di mana dia harus bekerja sama dengan para ilmuwan. Namun fakta yang perlu diketahui ya, penulis ilmiah ini dapat menjadi profesi yang menguntungkan. Apakah itu dilakukan secara akademis atau di dunia usaha. Nah, kemudian mitos berikutnya, scientific writing hanya dilakukan di lingkungan akademis. Ya, tidak ya. Scientific writing ya, bisa juga dilakukan di dunia kerja. Misal di sini ada contoh perusahaan farmasi atau perusahaan biomedis, lab penelitian dan pengembangan swasta ya. Biasanya punya CRO atau CRO, Clinical Research Organization. Ini ada profesinya sendiri, jadi ya bisa dilakukan juga di sini. Tidak hanya di lingkungan akademis. Mitos berikutnya, scientific writing hanya untuk orang yang ingin menjadi penulis profesional. Ya, tidak ya. Ini harus kita pahami, komunikasi adalah setengah dari ilmu pengetahuan. Jika Anda menjadi seorang ilmuwan, Anda tidak akan menjadi orang yang baik kecuali ya Anda dapat mengkomunikasikan apa yang telah Anda lakukan. Berikutnya, mitos berikutnya ini, saya harus menulis dari awal hingga akhir agar koheren. Nah, kenyataannya tidak harus seperti itu ya. Penulisan koheren tidak harus berurutan dari awal hingga akhir. Kemudian untuk tipe-tipe scientific artikel, di sini istilah scientific writing biasanya merujuk pada pelaporan original research dalam jurnal melalui scientific paper dalam format standar. Scientific writing ini juga mencakup komunikasi tentang sains melalui jenis artikel, jurnal lainnya seperti review paper. Nah, review paper ini berbeda ya. Jadi kalian tidak melakukan penelitian sendiri, tetapi kalian membaca dari banyak artikel ya, biasanya bisa puluhan. Kemudian kalian rangkum, kalian integrasikan ke dalam satu artikel. Itu yang disebut review paper. Untuk contoh-contohnya ini bisa kalian baca sendiri ya. Berikut penjelasannya juga, macam-macam itu tadi. Hmm, contoh ya. Kita langsung masuk ke ini. eh bentuk dari artikel penelitian ya, atau tesis.
Nah, sebelum kalian menulis, jadi harus ada 4 pertanyaan yang harus kalian ingat. Yang pertama, mengapa penelitian ini dilakukan? Itu pasti harus ada tujuannya ya. Kemudian, apa yang Anda lakukan? Yang ketiga, apa yang ditemukan? Dan yang terakhir adalah apa arti atau maksud dari penemuan Anda? Nah, itu disebut juga dengan IMRAT, Introduction, Method, Result, and Discussion. Nah, struktur ini yang akan kalian gunakan di proposal TA. Ini ya, judul ya bisa menggambarkan tentang apa artikel ini, penulis ya nama dan afiliasinya ya. Misal kalau kita saat ini ya nama kalian, afiliasinya ya Untak Surabaya. Kemudian kata kunci, keywordnya ya ini beberapa kata penting yang mendeskripsikan tulisan ilmiah. Kemudian abstrak, ini berupa narasi pendek yang mendeskripsikan seluruh isi dari tulisan ilmiah. Introduction atau pendahuluan, biasanya isinya itu tadi. Mengapa meneliti, di situ harus dijelaskan masalahnya apa, yang tidak diketahui apa, kemudian tujuan penelitiannya untuk apa. Kemudian di bagian metodologi, ini adalah bagian penelitian dilakukan. Kemudian result atau hasilnya, ya ini ditulis apa yang Anda temukan. Kemudian di bagian diskusi, kalian jelaskan ya. Nah, bagian diskusi ini bukan hanya untuk menyalin dari hasil, tapi kalian tulis interpretasi dari hasil dan ide untuk penelitian selanjutnya di masa depan. Dan di bagian kesimpulan, ini kalian tuliskan implikasi yang mungkin terjadi. Acknowledgement, ini biasanya tidak selalu ada ya. Biasanya di sini untuk yang sponsor ya, ada yang sponsor untuk dananya. Ini ditulis di bagian acknowledgement ini. Kemudian daftar pustaka, ya detail artikel ilmiah yang kalian kutip ya. Kemudian lampiran, ini adalah materi tambahan ini bila diperlukan. Oke, ini masuk ke ranah kita ya, ke ranah computing. Oke, langsung ke sini saja. Nah, jadi di sini banyak mahasiswa informatika ya, lebih tepatnya itu yang salah paham. Banyak yang masih berpikir tugas akhir itu hanya membuat aplikasi. Itu salah ya, tidak seperti itu. Di dunia akademik, proyek komputasi itu harus wajib ya, ada elemen penelitiannya. Harus ada justifikasi, evaluasi, dan diskusi hasil. Kalau hanya bikin aplikasi tanpa evaluasi, ya itu adalah proyek industri, bukan penelitian. Ini bisa kalian baca sendiri ya. Nah, kemudian untuk kontrak kuliahnya, intinya di akhir semester ini kalian sudah harus siap ya untuk mengajukan proposal. Jadi bukan hanya tahu teorinya saja, tapi di akhir semester kalian harus sudah punya judul, dan di situ sudah ada 3 bab ya, pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode. Oke, ini tugasnya tidak ada yang grup ya. Oke, perkuliahan ini berbasis tugas individu ya, karena TA itu individu, bukan kelompokan. Jadi semua progres kalian, jadi setiap penugasan
itu yang akan bisa kalian gunakan sebagai proposal tugas akhir. Ya, jadi harapannya penugasan di mata kuliah ini itu sekalian kalian susun sebagai bahan untuk proposal TA. Jadwal perkuliahannya bisa kalian pelajari sendiri ya, bisa kalian baca sendiri. Ya, seperti biasa ya, kita ada 16 minggu, di mana materi ada 14 minggu, kemudian 1 minggu ETS, 1 minggu EAS. Software yang kita gunakan ada Mendeley, atau bisa yang lain, Zotero. Google Classroom ini kita tidak pakai ya, kita pakai yang Elitac, Grammarly, dan Turnitin. Ini jadwal untuk penugasan ya. Perlu diingat juga untuk di teknik informatika Untak ini, di Untak juga semua sudah ya. Ini penilaiannya berbasis outcome, berbasis capaian. Jadi yang dinilai itu bukan hafalan, tetapi kemampuan kalian menyusun ide penelitian. Ini tentang penilaiannya, referensi materi hari ini. Nah, untuk tata tertibnya, pasti dilarang memakai celana pendek ya, tidak boleh pakai sendal, tidak boleh merokok. Ya, sekali kalian ketahuan merokok di kampus, ya nanti kalian ya tahu sendirilah, mungkin ada punishment-nya ya. Untuk menghubungi saya mungkin ya diusahakan di waktu-waktu yang pantas ya, jangan yang terlalu pagi buta atau malam dini hari ya. Oke, dan yang pasti kalian harus menghindari plagiat ya. Nah, ini ya tugas, tapi tidak ini ya, bukan berupa tes. Jadi mulai sekarang kalian harus sudah mulai mencari dosen pembimbing. Jangan ditunda ya, jangan tunggu semester akhir. Nah, kemudian kalian bisa cek scholar dari dosen yang kalian ini ya. Kalian cek aja bidang risetnya apa, apakah sesuai dengan ide kalian. Nah, kemudian bagaimana kalau belum punya ide? Nah, kalian bisa datang ke dosen ya, sesuai bidang apa, sesuai bidang penelitiannya. Ya, kemudian kalian bisa minta arahan untuk judul yang mungkin bisa kalian gunakan untuk tugas akhir. Nah, di informatika Untak sendiri di sini terbagi dalam 4 grup riset. Ada sistem informasi cerdas, kemudian komputasi bergerak cerdas dan kreatif, perangkat cerdas dan teknologi interkoneksi, komputasi cerdas dan visi komputer. Kalian pilih salah satu ya. Ya, kemudian ini di hari ini kalian sudah belajar satu hal penting ya. Penelitian itu bukan sekedar menemukan sesuatu, tapi ya menemukan, menuliskan, dan mengkomunikasikannya secara sistematis. Dan mata kuliah ini adalah ya semacam gerbang ya atau prasyarat sebelum kalian masuk ke sidang proposal. Nah, gunakan semester ini dengan serius, karena proposal yang baik lahir dari pemahaman metodologi yang benar. Oke, cukup untuk materi kali ini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.